datang di profil dan analisis Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam dinamika politik di Indonesia yang sangat berkembang pesat, partai politik itu memiliki peran yang penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Salah satu partai yang memiliki pengaruh cukup signifikan dalam sistem politik di Indonesia adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau yang sering kita dengar dengan PKB. Melalui video ini, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai sejarah, ideologi, struktur organisasi, basis massa, strategi kampanye, hingga analisis posisi PKB dalam sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Tonton terus sampai akhir ya! Lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu sejarah Partai PKB. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB secara resmi didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 di Jakarta pada masa transisi demokrasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Tokoh yang paling dikenal sebagai pendiri PKB adalah Kang Abdurrahman Wahid atau yang bisa dikenal sebagai Gus Dur bersama sejumlah tokoh NU lainnya. Pembentukan PKB dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU secara institusional. Oleh karena itu, PKB hadir sebagai partai nasionalis religius yang mengusung semangat reformasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat marginal. Platform politik PKB menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat kecil sebagai petani, nelayan, dan kelompok marginal. Selain itu, PKB juga memiliki komitmen terhadap demokrasi substantif, pluralisme, toleransi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, struktur dan tokoh partai. Ketua Umum PKB saat ini adalah Abdul Muhaimin Iskandar atau yang bisa dikenal sebagai Cak Imin, yang telah memimpin partai sejak tahun 2005 dan kembali terpilih pada Kongres Partai tahun 2024. Struktur organisasi PKB terdiri atas DPP di tingkat pusat, DPW di tingkat provinsi, serta DPC di tingkat kabupaten dan kota. Tokoh sentral PKB meliputi Abdurrahman Wahid sebagai pendiri sekaligus simbol moral partai, sebagai Muhammad Iskandar sebagai tokoh utama dalam kepemimpinan partai saat ini. Selanjutnya ada basis massa dan daerah kekuatan PKB. PKB didukung terutama oleh warga Nahdlatul Ulama seperti santri, kiai, pesantren, dan masyarakat muslim tradisional. Nah, kekuatan terbesar PKB berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, terutama di daerah yang memiliki banyak pesantren. Pendukungnya banyak berasal dari masyarakat pedesaan, kelompok menengah ke bawah, perempuan NU, dan anak muda yang mendukung Islam moderat. Selanjutnya ada perolehan suara dan kursi pemilu. Pada pemilu 2024, PKB memperoleh sekitar 16,1 juta suara atau 10,62% dan 68 kursi DPR RI, meningkat dari 58 kursi pada 2019 setelah sempat menurun pada 2009 akibat konflik internal. Dukungan terhadap PKB kembali meningkat pada pemilu 2014, 2019, dan 2024. Selanjutnya ada strategi kampanye PKB. Nah, PKB menggunakan media sosial dan kampanye digital untuk menarik anak-anak muda serta memanfaatkan jaringan NU dan pesantren untuk mempertahankan pemilihan tradisional. PKB juga menampilkan citra Islam moderat, bekerja sama dengan partai lain, dan fokus pada isu rakyat. Untuk analisis sistem kepartaian, dalam sistem multipartai Indonesia, PKB itu termasuk ke partai menengah yang stabil dan konsisten lolos parliamentary threshold. Kekuatan utama PKB terletak pada basis massa, keagamaan yang loyal, jaringan kiai yang luas, serta citra sebagai partai Islam moderat. Untuk kritik dan tantangan, PKB juga menghadapi beberapa tantangan seperti konflik internal, politik dinasti, resiko korupsi kader, dan kaderisasi yang belum optimal. Selain itu, peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik juga masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk kesimpulannya bahwa PKB ini sebagai Islam moderat yang berhasil memadukan nilai keagamaan, nasionalisme, dan demokrasi dalam sistem politik Indonesia melalui basis massa NU, jaringan pesantren, serta strategi politik yang adaptif. PKB juga dapat mempertahankan eksistensi dan meningkatkan perolehan suara hingga mencapai 68 kursi DPR RI pada pemilu 2024. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti konflik internal dan regenerasi kader, PKB juga menjadi salah satu kekuatan politik yang cukup berpengaruh dalam sistem multipartai Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye bye.